tentang leadership dan karir dalam perspektif spiritual ya. Karena pada akhirnya yang paling kuat bukanlah pemimpin yang tidak pernah jatuh. Yang paling kuat adalah pemimpin yang selalu bangkit ya setiap kali Allah mengujinya. Salam sahabat Selmasri. Anda pernah ngalamin jadi seorang pemimpin yang terlihat keren dari luar, tapi yang Anda rasakan dari dalam malah kayak lagi naik roller coaster ya, tanpa sabuk pengaman. Di mana semua orang melihat Anda kuat, hebat, selalu bisa mengambil keputusan. Padahal dalam hati Anda sendiri sering berkata, "Ya Allah, aku harus gimana?" Ya, kebingungan, galau, dan sebagainya. Nah, hari ini saya ingin ngobrol tentang satu buku yang jujur banget soal pahit manisnya menjadi pemimpin. Ya, nah ini saya pernah ngalamin masa-masa seperti ini ya. Judul bukunya The Hard Thing About Hard Things, karya Ben Horowitz. Ya, buku ini bukan tentang teori yang manis, tapi tentang luka, ketakutan, dan keberanian seorang pemimpin menghadapi badai bisnis. Dan sebagai seorang muslim, saya percaya kepemimpinan itu adalah amanah. Setiap keputusan yang Anda pilih bukan hanya tentang bisnis, tapi juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi, yuk duduk santai sebentar, kita bahas apa yang benar-benar terjadi di balik pintu ruang CEO. Ya. Oke, sahabat Selmasri, poin penting pertama dari buku Ben Horowitz, hal yang sulit itu tidak punya resep. Nah, ini menarik ya. Hal yang sulit itu tidak punya resep. Nah, Ben Horowitz mengatakan, masalah paling berat itu tidak ada buku panduannya. Tidak ada rumus pasti. Jika A, maka B. Anda bisa dihadapkan pada situasi pelik dan berat, seperti misal harus merumahkan karyawan demi menyelamatkan bisnis, di mana semua alternatif pilihan terasa salah rasanya. Nggak ada mendingnya. Kesana mentok, kesini mentok. Kesana kena, kesini kena. Nah, di titik ini, ingatlah pesan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, kalau amanah itu sampai di diri Anda, itu berarti Anda mampu sebenarnya. Meskipun Anda belum menyadarinya. Oke, lanjut ke poin penting yang kedua. Keputusan sulit harus diambil meskipun tidak enak. Seorang pemimpin tidak boleh terjebak dalam keraguan berkepanjangan, ya. Menunda justru akan memperburuk keadaan. Terkadang, pilihan terbaik adalah yang paling membuat hati Anda sakit. Keberanian itu bukan tanpa takut. Keberanian itu adalah melangkah walaupun takut, walaupun ada takutnya, ya. Nah, ini harus direnungkan lebih dalam lagi. Silakan kalau Anda belum paham, ditarik ulang videonya, ya, ditarik mundur, oke, sampai Anda berpikir dan benar-benar paham dengan kalimat-kalimat yang saya sampaikan. Oke, lanjut ke poin penting yang ketiga. Embrace the struggle. Ya, nikmati perjuangan. Nikmati perjuangannya, nikmati prosesnya. Ben menganggap setiap masalah adalah pelatihan mental seorang pemimpin. Nah, dalam Islam, struggle itu bukan kutukan ya, tapi semacam kurikulum pertumbuhan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, ingat ya di surah Al-Insyirah ayat 6. Ketika mendapatkan masalah yang berat, itu sebenarnya Allah sedang mempersiapkan Anda menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saya pernah mengalami sendiri ya. Saya pernah mengalami banyak masalah, berbagai masalah, sampai masalah berat sekalipun, dan alhamdulillah setelah itu, setiap ada masalah lainnya, saya tidak menganggap berat, rasa-rasanya sudah mudah ya, dan biasa saya lakukan, biasa saya hadapi. Oke? Dan poin penting keempat, Anda tidak bisa bertempur sendiri.
Anda tidak bisa bertempur sendiri. Nah, sukses itu tidak pernah satu nama. Ya, Anda butuh tim. Anda bisa rekrut orang yang bukan hanya hebat, tapi satu visi. Di saat harus mengakhiri kerjasama, lakukan dengan akhlak yang baik, ya, bukan dengan amarah, selesaikan dengan baik, dengan bijak. Ya. Nah, ingat pesan Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa orang kuat yang sebenarnya adalah yang mampu menahan diri dari amarah. Karakter Anda terlihat jelas ketika Anda harus memecat seseorang. Ya, nah Anda diuji di situ. Oke, lanjut ke poin kelima. Best practice itu bagus, tapi tidak selalu relevan. Ya, nah jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan best practice. Ya, dari perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan, menerapkan, ya itu belum tentu diterapkan. Ketika diterapkan di perusahaan kita itu akan berhasil. Ya. Karena kondisi setiap bisnis itu berbeda. Ya, kondisi setiap bisnis itu punya keunikan sendiri. Tugas Anda bukan meniru rumus orang lain, tiru plek, bukan, ya. Tapi Anda harus berpikir sendiri, Anda harus bisa memodifikasi, menyesuaikan dengan konteks bisnis Anda sendiri. Bisa menilai dan mengambil keputusan yang sesuai konteks. Oke, berikutnya poin penting ke-6. CEO itu peran yang sepi katanya. Nah, ini ya, menarik. Anda tidak bisa sembarang curhat ke tim, sebab mereka bergantung pada Anda. Ya. Anda tidak bisa bebas cerita ke investor. Disinilah pentingnya teman. Ya, pentingnya mentor atau murabi yang bisa menguatkan tanpa kepentingan. Ini Sallallahu Alaihi Wasallam pun punya Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat lainnya. Pemimpin butuh sandaran selain dirinya sendiri. Ya, butuh tim, butuh teman. Oke. Poin penting ke-7, fokus pada hal yang menyelamatkan perusahaan. Nah, ketika badai datang, ya, jangan sibuk memadamkan semua api. Nah, ini pesannya. Oke. Tapi temukan api terbesar dan selesaikan itu dulu. Jadi fokus menyelamatkan nyawa perusahaan, fokus pada akar permasalahan. Nah, ini kita harus bisa menemukan akar permasalahannya, ya. Yang bisa jadi akar permasalahan itu sangat jauh berada di dalam gitu ya, yang harus kita analisis. Ya, kita temukan. Nah, ini sama seperti doa. Prioritaskan yang paling mendesak, ya. Temukan akar masalah yang jadi titik pangkal semua masalah. Selesaikan itu dulu, prioritaskan ke penyelesaian akar masalahnya dulu. Ya. Nah, itu baru nanti masalah-masalahnya akan ngikut, ya, terselesaikan. Lanjut ke poin penting yang ke-8. Jangan takut melakukan pivot. Nah, apa itu pivot? Pivot itu seperti diambil dari istilah bola basket. Ya, Anda yang suka olahraga basket tentunya tahu. Pivot di mana satu kaki, biasanya kaki kiri, ya, menjadi tumpuan, kemudian kaki kanan bergerak memutar. Nah, memutar, tujuannya apa? Untuk mencari peluang, ya. Cari peluang lolos dari terkaman lawan. Nah, gitu. Atau mencari peluang untuk penyelesaian masalah, ya, untuk mengambil jalan untuk bisa mencapai tujuan. Nah, itu pivot. Nah, Allah memberi manusia akal, ya, untuk beradaptasi. Kalau strategi awal tidak berhasil, ya kita harus melakukan perubahan, ya. Perubahan tidak perlu sampai ke perubahan besar, ya, perubahan mendasar. Nah, kegagalan itu bukan akhir. Nah, ini harus diluruskan pola pikirnya. Kegagalan itu bukan akhir, hanya arah yang perlu diperbaiki. Oke, ya, masih ada proses lain berikutnya. Oke, poin ke-9. Komunikasi adalah nafas kepemimpinan. Nah, ini pentingnya komunikasi, ya. Tim butuh tahu kemana kapal ini berlayar. Jadi harus dikomunikasikan. Seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan visi perusahaan yang jelas kepada seluruh tim. Ulangi visi Anda terus-menerus dan sampaikan, ya, sampai mereka benar-benar paham, sampai mereka benar-benar berjalan, bekerja sesuai mengarah kepada visi itu. Pemimpin yang tidak berkomunikasi akan ditinggalkan oleh timnya meskipun tujuannya benar. Nah, ini ya yang berbahaya. Dan poin penting ke-10. Growth itu penting,
ya, tapi survival lebih utama. Nah, ini lebih mengutamakan survival ya. Nah, kenapa? Karena tidak ada gunanya naik omset kalau arus kas bocor. Tidak ada gunanya naik omset kalau arus kasnya bocor, ya. Maka di sini perlu prioritas, ya, di mana prioritasnya tentu harus menyelamatkan bisnis. Ini yang lebih penting ya daripada terlihat sukses di depan publik. Oke. Poin 11. Pemimpin yang otentik itu lebih dipercaya. Nah, keotentikan ya, otentisitas ini akan lebih dipercaya. Jujur ketika tidak tahu, nah ini penting ya bagi sikap seorang pemimpin, akui kesalahan karena mengakui kesalahan bukan kelemahan ya. Justru di sini ada kekuatan. Akhlak seorang pemimpin akan terlihat jelas saat ia sedang salah, bukan saat ia sedang benar. Nah, ini menarik ya. Dan terakhir, poin ke-12, tetap tenang di tengah kekacauan. Nah, ini perlu berlatih ya, perlu latihan. Pemimpin panik, semuanya akan panik, ini berbahaya. Ya, seorang pemimpin harus bisa mengendalikan diri, menenangkan diri, tarik nafas, lalu fokus pada langkah selanjutnya, fokus pada solusi. Pemimpin yang tenang akan menyelamatkan lebih banyak nyawa, ya. Menyelamatkan keputusan dan menyelamatkan masa depan, ya. Nah, sahabat-sahabat Mas Ri, kalau hari ini Anda sedang memimpin baik tim, bisnis, komunitas atau bahkan keluarga, ya. Ini kalau keluarga ya semua orang, ya, semua laki-laki menjadi pemimpin. Ingat satu hal, Anda sedang menjalankan amanah, ya. Setiap air mata Anda dilihat Allah, setiap keputusan berat Anda ditimbang oleh Allah, dan Anda tidak sendiri. Maka teruslah belajar, teruslah bertumbuh, teruslah memimpin dengan iman. Jadilah pemimpin yang bukan hanya hebat di depan manusia, tapi juga mulia di hadapan Allah, ya. Nah, kalau Anda merasa video ini membuka pikiran dan menguatkan hati Anda, silakan klik like dan share ke teman-teman leader lain yang sedang berjuang. Jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng tentang self-mastery, tentang leadership, dan karir dalam perspektif spiritual ya. Karena pada akhirnya yang paling kuat bukanlah pemimpin yang tidak pernah jatuh. Yang paling kuat adalah pemimpin yang selalu bangkit ya setiap kali Allah mengujinya. Saya Gus Santoso, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap bertumbuh, tetap berharap, tetap berjuang. Salam Mas Ri.